Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan sebagian anak-anak-Mu Tuhan untuk berbakti dan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Shalom. 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 Ya, kita sudah belajar banyak ya dalam seri-seri khotbah saya. Kita sudah belajar mengatasi pencobaan dan ujian. Ya, kita bisa bedakan mana itu pencobaan, mana itu ujian. Kemudian kita juga sudah bisa membedakan don't have to worry, ya, khawatir, karena kesusahan hari ini adalah hari ini, ya, jangan ditambah-tambah lagi untuk memikirkan hari esok, karena yesterday is history, today is a gift, and tomorrow is a mystery. Ya, jadi kita udah sepikiran, ya, nggak boleh gelisah, nggak boleh worry. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu dari buah Roh Kudus yang tadi dinyanyikan dan dikhotbahkan oleh anak-anak kita. Buah Roh Kudus mengenai sabar, ya. Nah, sorry. Buah Roh Kudus itu kita semua yang udah punya roh, buah Roh Kudus itu lengkap. Ya, jangan bilang saya hanya punya kebaikan, tapi saya nggak sabaran. Saya hanya punya kasih tertentu, tetapi nggak punya sukacita. Nggak bisa, ya. Jadi buah Roh Kudus itu satu buah dengan bermacam-macam rasa. Nah, karena itu kita mau menggali, ya, buah Roh Kudus ini untuk setiap kita tampil, kita memberikan rasa yang berbeda-beda dalam setiap penampilan kita, dalam berjemaat, bersosialisasi, bekerja, dan semuanya, ya. Nah, sabar itu meningkatkan kemampuan Anda untuk menerima kegagalan dan menikmati hidup lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan, hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Kesabaran memungkinkan Anda untuk gigih dan membuat keputusan yang lebih produktif. Seringkali menghasilkan kesuksesan yang lebih besar. Orang sabar memiliki rasa syukur yang lebih besar. Nah, jadi sabar itu sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Sama seperti gelisah atau worry. Kalau kita worry atau gelisah atau anxious atau anxiety, itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, merusak hari-hari kita, merusak pelayanan kita, ya, karena itu akan menyita kita. Kita dibelenggu oleh kegelisahan yang tidak menambah umur kita sehari pun. Ya, jadi sama pentingnya dengan kesabaran. Ya, ada pepatah kan, Pak Jokowi suka sering bilang, ojo ke susu, jangan gerasa gerusu, pelan-pelan dulu menentukan capres sama cawapres. Ya, selalu dibilang ojo ke susu. Nah, jadi sabar itu udah menjadi filosofi Jawa, Jokowi, ya. Betapa banyak, ya, orang nggak sabaran, ujung-ujungnya berantem. Gara-gara parkir, nggak sabar, klakson, ya kan? Terus apa ujung-ujungnya? Yang diklakson juga marah, nggak terima. Kita ditempong mobil, kita klakson, gitu ya. Ujung-ujungnya ribut. Nah, jadi khotbah kali ini bagaimana kita tuh deal with patient, ya, karena sabar ini
adalah ciri anak Tuhan. Ya, kita punya dasar untuk bersabar. Kalau orang duniawi hanya mendengar quote-quote kesabaran, ya, ojo ke susu, benar memang nggak boleh susu, tapi bisa nggak kita melaksanakannya? Bisa, karena kita punya Roh Kudus. Bisa, karena itu bagian dari pertumbuhan iman kita. Ya, jadi sabar ini alkitabiah, ya, bukan sabar dalam arti nggak ada dasar, ya. Jadi kita mau belajar ini tentang sabar, ya. Ada, ingat gak dulu waktu zamannya TV Aneka Safari, ya, kita nonton penyanyi nyanyi iklan, ya, iklannya nggak tanggung 5 atau 3, ya. Kita mesti sabar nungguin. Dulu channel cuma 1, TVRI. Kita nggak bisa pakai remote, kan, ganti switch. Begitu iklan kita ganti, begitu iklan kita ganti, ya, enggak, ya. Nah, itulah melatih kita sabar, karena adanya Aneka Safari itu dibiayai oleh iklan. Jadi kita mesti mengerti, nggak bisa kita egois sendiri, gitu, ya. Jadi sabar ini sangat penting karena menyangkut aspek kita dengan Tuhan dan dengan sesama dan dalam segala hal. Ada quote begini, have patience with all things, but first of all with yourself. Sabar dalam segala hal, tapi yang terpenting sabar terhadap dirimu sendiri. Bagaimana kita mengatur emosi kita dalam kita menunggu supaya sabar, ya. Jadi banyak sabar, ya, nunggu ujian keluar, itu juga deg-degan, sabar, berserah, ya. Nunggu anak melahirkan, mondar mandir di depan depan ruang operasi. Kalau zaman sekarang boleh masuk kali nungguin, ya. Kalau zaman dulu kan nggak boleh masuk, kita di luar nungguin istri melahirkan. Nah, sabar. Terus sabar apa lagi? Sabar macam-macam sabar dah, banyak contoh-contohnya. Ntar pilih sendiri. Kita mesti sabar dalam aspek mana dalam kehidupan kita. Main, ya, kemarin main pingpong di rumah. Yang satu serve-nya tuh selalu gerasa-gerusu, gayanya banyak, bus gitu, ya, out melulu, nggak konsentrasi, nggak sabar, ya kan, pukul, petok, lewat, nggak masuk, kita ketawain aja. Kalau kita sabar, kita konsentrasi dulu, siap, tak, kita jalan, ya kan. Nah, jadi setiap kehidupan itu kelihatan orang yang nggak sabaran sama orang yang sabar, ya. Nah, jangan kita mengkambing hitamkan itu sebagai watak kita yang nggak bisa dirubah, nggak boleh. Ya, sabar itu, kita ini manusia baru, kita punya Roh Kudus, ya. Kita itu dibentuk, kita hidup dalam Roh sehingga kesabaran itu bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Tuhan kita yang mencontohkan God is Raja Sabar, ya. Kita semakin mengerti, ya, bahwa kita tuh harus sabar. Sabar terhadap istri, sabar terhadap suami. Banyak istri-istri yang banyak kesabaran, ya. Ya, suami juga gitu, ya. Dikit-dikit ngamuk parah gitu, teriak gitu kan. Nah, itu bagaimana kita mengatur emosi kita. Ada lagi quote begini, patience is not the ability to wait. Sabar bukan kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan untuk menjaga sikap yang baik selama kita menunggu. Jadi kemampuan untuk mengatur kontrol diri kita, ya, mengatur sikap yang baik kita selama menunggu.
Jadi di Inggrisnya itu begini, patient is not the ability to wait. Sabar bukan kemampuan menunggu, bukan. Tapi kemampuan menjaga sikap kita agar baik selama menunggu. Jadi respon kita. Jadi kemampuan, ya. Jadi sabar itu the will to wait. Kemampuan menunggu. Nah, jadi artinya apa? Artinya sabar itu bukan pasif, ya. Tapi kemampuan kita untuk menunggu. Dalam dunia dibilang kalau kita sabar, kita jadi produktif. Jadi kalau kita bisa ngatur, kita mau menunggu, kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran kita ke hal-hal yang lebih produktif. Misalnya, naik kereta 5 jam. Banyak orang yang menghindari kereta, maunya pesawat. Ke Surabaya atau ke Malang 5 jam, Surabaya 6 jam atau 7 jam. Nah, tapi kalau kita sabar, kita mau enjoy, kita mau family time, enakan naik kereta. Ya, yang mau cepet-cepet ke Surabaya naik pesawat, ujung-ujungnya sama, ke airport 2 jam sebelumnya. Naik pesawat 1,5 jam, ya kan? 1 jam lah. Terus gitu mesti cari taksi lagi, muter-muter lagi, beda 1 jam 2 jam, nggak beda jauh. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu selagi kita menunggu? Nah, itulah sabar. Jadi kemampuan the will to wait, kemampuan untuk menunggu. Ya, dalam arti kita bisa membuat hal-hal atau memikirkan hal-hal yang lebih produktif dalam waktu menunggu. Ya. Tadi udah dinyanyiin, sabar itu bagian dari buah Roh Kudus, ya. Kita baca lagi buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Namun buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya, jadi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Kemudian kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ditutup dengan penguasaan diri. Ya, karena semuanya itu harus kita bisa mengontrol diri. Ya, dari buah Roh Kudus. Jadi kita harus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita nggak gerasa gerusu sendiri, nggak mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, enggak. Ya, kita harus mengandalkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ya, jadi artinya setiap aspek kehidupan kita harus selalu berserah pada Tuhan. Tadi lagunya enak, lagunya tuh. Apa tadi? Lagunya apa terakhir? Aku punya Tuhan yang sebesar. Ya. Nah, kesabaran ini juga tidak berhubungan erat dengan iman kita. Udah nyanyi tadi, aku punya Tuhan yang besar. Ya. Karena itu kita harus sabar. Jangan mau-maunya sendiri. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, banyak ayat-ayat Alkitab mengatakan tentang kesabaran. Jadi kalau kita punya iman dan mengerti dan menjalankan arti firman Tuhan itu sesungguhnya, kita harus sabar. Ya. Apa ayat Alkitab mengenai kesabaran? Banyak, ya. Salah satunya, ya, Pengkhotbah 3:11. Ya, Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, percaya nggak? Ia membuat sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita harus sabar, ya. Kita harus sabar. Tuhan selalu beserta kita. Dan apa yang kita putuskan, kita bersalah kepada Tuhan. Karena
apapun hasilnya, kita berdoa dan pada akhirnya itu akan indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, Amsal 21 ayat 5, ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Nah, jadi Alkitab juga banyak membahas orang itu nggak boleh tergesa-gesa, nggak usah buru-buru, selalu hidupnya buru-buru, kayak buru-buru apa gitu ya, nggak usah. Kita cool aja, tenang aja. Terus sabar, slow to talk, but quick to listen. Ya, kalau rapat juga jangan dikit-dikit mau ngomong, jangan, ya kan? Jadi aplikasi kesabaran itu banyak dalam aspek kehidupan kita. Kita dengar dulu forum mau kemana nih arahnya. Jadi quick to listen, ya, jangan dikit-dikit belum apa-apa udah tujuh tangan mau ngomong, itu nggak sabar, ya. Nah, orang yang wise dia dengerin dulu topiknya apa, arahnya kemana, siapa against, siapa agree, baru kita ngomong. Ya itu aplikasi dalam kehidupan pekerjaan. Jadi jangan tergesa-gesa, ya. Jadi kita lebih banyak mendengar dulu daripada lebih banyak ngomong, ya. Kelihatan kualitasnya kalau banyak ngomong, ya. Tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Nah, ada lagi nih. Tadi Amsal ayat 5. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Ada lagi Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, jadi ya kita itu harus selalu bersandar kepada Tuhan, ya, menjalani hari-hari ini dengan sabar, ya, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ya, jadi banyak ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang kesabaran. Terus kita tahu, ya, Tuhan kita itu maha sabar. Ya, salah satunya yang saya ingat adalah Tuhan membiarkan ilalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Murid-muridnya berkata, Tuhan, Guru, kenapa nggak sekarang aja kita cabutin tuh ilalang? Jangan, nanti kecabut tuh gandum. Artinya waktunya Tuhan untuk menunggu harinya Tuhan itu belum waktunya. Jadi kita ngerti nih bahwa sekarang ada orang jahat, ada orang baik bersama-sama. Tuhan sabar menunggu si orang-orang yang jahat itu bertobat, ya, untuk menjadi kembali sebagai anak yang hilang. Nah, dari situ aja kita udah mengerti Tuhan itu panjang sabarnya, ya, dalam hal keselamatan, ya, dalam banyak hal, ya. Abraham pernah negosiasi dengan Tuhan untuk tidak memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Ya, jadi dia bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan sabar mengikutinya. Mau, ya. Enggak, kalau sekarang gue ada benci sama mereka semua, dia jahat, hancurin semua. Enggak, Tuhan sabar. Ya, jadi kita ini belajar sabar itu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kalau Tuhan Yesus nggak sabar, nggak taat, dia nggak mau melewati
kematian melalui kayu salib. Dia jalan pintas saja? Enggak, karena dia taat kepada Bapa. Nah, salah satu aspek kesabaran, kita harus taat. Kita harus taat sama Tuhan kita. Kita harus percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, kemudian kita harus percaya dalam menunggu Tuhan bekerja. Ya, jadi kalau kita mau semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi kita mengabaikan Tuhan. Semakin kita mau cepat semua. Ya, keputusan harus dilaksanakan hari ini. Tekan semua jalan. Nah, kadang-kadang ya salah karena itu dia nggak bawa dalam doa. Ya, jadi kita tuh bagaimana kita mengaplikasikan kesabaran, setiap tindakan kita harus bawa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan diikut sertakan dalam setiap keputusan kita. Dan kita melatih sabar. Sabar dalam bermain, sabar dalam menunggu, sabar dalam segala hal. Nah, kali ini sabarnya itu kita golongkan ketiga, ya, 3 hal, ya. Sabar dalam menjawab pertanyaan how long. Orang kan nggak sabaran, berapa lama lagi sih nih iklan lewat, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 iklan baru balik ke acara, ya. Jadi sabar menjawab how long, ya. Gimana caranya? Sabar menjawab how long, ya karena jawabannya itu tadi, waktu Tuhan yang ada yang terbaik. Ya, kita mesti ingat, kita nggak bisa menghapus sabar itu dalam kehidupan kita. Sabar adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, dalam menjawab how long itu, kita menunggu waktunya Tuhan. Ya, jadi pertama itu pertanyaan how long. Jadi kita menunggu waktunya Tuhan. Terus ada lagi pertanyaan mengapa? Why? Mengapa ini terjadi, Tuhan? Mengapa percobaan ini terjadi, Tuhan? Jadi tadi satu ya, untuk sabar kita menjawab pertanyaan how long. Jadi kita jawabannya ya dengan iman. Kita menunggu waktunya Tuhan dalam setiap kesempatan, dalam ujian, dalam traffic light. Berapa banyak ada cerita orang itu mau ke airport, terus ada hambatan di jalan sehingga dia tidak sempat naik ke pesawat, kemudian pesawatnya jatuh. Ya, banyak berita di koran bahwa gara-gara dia terlambat, sabar menunggu, tidak komplain, tapi waktunya Tuhan bagi dia belum saatnya, sehingga dia terbebas dari bencana. Ya, jadi setiap kehidupan kita, ya, kita harus melibatkan Tuhan dan kita harus mengembalikan iman kita kepadanya, bahwa sabar itu baik karena kita percayakan, oh ini terlambat, mungkin waktunya belum pas, gitu ya. Kemudian dalam penderitaan kita udah belajar, ya, namanya ujian atau tes, kita harus tahan uji. Tahan uji artinya apa? Kita harus bertahan dalam kesesakan. Ya, tadi lagunya juga itu, ya. Kita harus bertahan dalam kesesakan. Tuhan, mengapa ini terjadi?
Oh itu apa di mind kita? Oh Tuhan mempunyai maksud, ya. Tuhan mempunyai maksud tertentu itu terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita apa namanya? Iman kita dikuatkan, supaya kita naik level, ya. Jadi kalau dalam ujian tes itu kita harus tahan penderitaan, karena dalam ayat Alkitab juga mengatakan bahwa penderitaan yang engkau alami tidaklah melebihi kekuatanmu, karena Tuhan bersamamu. Itu ya. Jadi menjawab why this is happen to me, mengapa ini terjadi pada diriku, kita percayakan Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana itu untuk kehidupan kita yang lebih baik, ya. Jadi kita nih mengaplikasikan sabar ini secara alkitabiah, ya, bukan omong kosong. Kalau quote kita hanya terima, oh iya benar begitu, ya. Kita mesti ojo ke susu, iya benar, tapi gimana? Jangan lupa kita punya Roh Kudus, ya. Jangan lupa kita belajar dari guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sabar menanti kita yang belum bertobat untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya bertobatnya umur berapa ya? Habis merit, ya. Saya terima Yesus habis merit. Betapa sabarnya Tuhan. Orang-orang mungkin dari lahir udah Kristen, ya. Saya waktu kecil bukan Kristen. Jadi betapa sabarnya Tuhan menunggu kita sebagai anak yang hilang untuk kembali kepada Bapa, ya. Kita mesti akui bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik, dan setiap kejadian atau suffering atau penderitaan kita mesti lihat ini ujian atau cobaan. Kalau cobaan itu sebagian besar berasal dari keinginan diri sendiri, ya. Tapi kalau ujian itu kita bisa bertahan untuk kita naik level, iman kita bertambah kuat, karena kita yakin Tuhan bersama kita, dan kita yakin kita bisa melewati ujian itu sehingga kita naik kelas, ya. Nah, jadi itu tadi ada dua, ya. Tadi bagaimana kita mengatasi how long, kemudian bagaimana kita mengatasi why this happened to me. Kalau how long kita tunggu waktunya Tuhan. Kalau why this happened to me, kita tahu bahwa Tuhan punya maksud, tujuan mengapa itu terjadi. Nah, kemudian kesabaran yang ketiga diuji adalah kesabaran terhadap sesama. Terhadap sesama itu, how this happened to me. How? Mengapa teman kita suksesnya lebih dulu, kita belakangan? Ya, how? Terus bagaimana kita jadi gak sabar melihat sesama kita? How? Mengapa kok dia sifatnya egonya tinggi, sehingga kita mesti mengalah, sehingga kita mesti memaafkan? Mengapa? Bagaimana jawabannya? Kalau menghadapi itu, ya solusinya ya kita harus ingat, kita harus punya love, ya, love. Kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi teman-teman kita itu sebagaimana adanya, ya. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa untuk dia, ya. Jangan gara-gara teman kita egois, nggak sabaran, kita juga jadi ngamuk, kita jadi benci. Nah, itu ujung-ujungnya kita yang berbuat dosa, ya. Jadi kita harus mengatasinya itu dengan menerima sesama kita, teman sekerja kita apa adanya. Dia punya talenta masing-masing. Kalau nyanyi maunya duluan mau suaranya lebih kedengaran gitu kan. Ya, itu sih
contoh aja dibilangin ya, mesti sama-sama. Ya, dalam hal lain, banyak hal lain yang kadang-kadang teman kita maunya tampil lebih dulu, gitu. Nah, jadi kita udah punya tips ya, punya secret rahasia bagaimana kita mengatasi tadi menunggu ya, how long this happen, how long, berapa lama lagi sih. Terus kalau zaman dulu kan nunggu ujian masuk universitas ya, zaman dulu namanya SKALU, saya udah lupa singkatan SKALU itu apa sih, ujian bersama dah pokoknya ya, masuk UI atau enggak gitu. Itu kan mesti sabar ya, kita udah buat yang terbaik, kalau nggak diterima ya udah, mau diantar apa, nggak usah kita sesali, nggak usah kita jadi depresi ya, nggak bisa masuk, bukan tempatnya kita di sana ya. Udah kemarin jauh-jauh universitas daftar di Parahyangan, daftar ikut-ikutan temen arsitek ya, disuruh gambar, nggak bisa saya gambar ya, di Parahyangan ditolak, sama nggak bakat gambar. Akhirnya di Trisakti ikut ujian sipil, ngitung-ngitung. Di Trisakti diterima, ya udah terima. Padahal beda jauh loh, arsitek ya sama sipil, ngitung-ngitung ya. Nah, udah habis sipil kebanjiran ya, buku-bukunya udah habis kebanjiran, udah kebuang, terus ganti lagi profesi ya. Banyak profesi ya. Jadi kita nih ya mesti apa namanya, ya percayakan pada Tuhan, itu bukan bidang kita ya. Kerja di bank nol lagi, jadi marketing officer, jadi tukang kredit ya, kenal-kenalan temen gitu ya. Jadi itulah kehidupan kita ya. Kemudian jadi bisa khotbah gitu ya, belajar lagi. Belajarnya lagi juga nggak seketika dapet. 2 tahun nyari kursus Alkitab yang yang bagus, yang online, yang affordable. Nggak gampang, tengah jalan ikut ditutup, ganti. Daftar lagi di sini, ditutup lagi setengah jalan. Sampai akhirnya ketemulah sekolah Alkitab yang ada di Surabaya ya. Nah, itu pun setelah 2 tahun baru dapet. Jadi nggak menyerah ya. Jadi artinya sabar itu bukan gampang menyerah, enggak ya. Sabar itu kekeh. Jadi tetap berdoa, kita tetap berjalan pada jalan yang benar. Ya, kita harus berdoa ya. Kalau kita yakin bahwa ini jalan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Ya, walaupun kita belum beberapa kali fail ya dalam memilih sekolah, kita akan dapatkan yang terbaik. Nah, di tempat yang terbaik ini akhirnya ketemulah teman-teman sepelayanan, sehingga kita punya tim misi, sehingga kita bisa bermisi ke NTT. Kita bisa sama-sama 3 orang aja cukup untuk mendirikan tim misi ya. Sepakat, jadi 3 alumni itu sepakat mendirikan ibaratnya kayak rumah singgah gitu atau gereja ya. Jadi makanya setiap kesempatan pasti ada orang yang seroh gitu ya, yang sama-sama terbeban untuk melayani. Nah, itu akibat dari buah Roh Kudus, akibat dari kesabaran kita dalam kita berdoa. Nah, berdoa pun kita harus menunggu waktunya Tuhan. Nggak ada ceritanya instan ya. Setiap kehidupan petani ya, belajar dari petani, selalu di Alkitab diumpamakan sebagai petani yang nanam ya.
menabur. Itu nggak instan. Banyak pengkhotbah yang menabur sepanjang hidupnya dia tidak melihat hasilnya. Tetapi pada generasi berikutnya barulah benih itu tumbuh. Ya, jadi keberhasilan kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka, menjamah mereka, menumbuhkan iman di dalam hati mereka sehingga itu berbuah banyak. Ya, jadi sabar di sini sangat penting untuk kita jalanin. Kita punya kemampuan untuk menunggu, ya. Jadi bukan kemampuan untuk bersabar, bukan, kemampuan untuk menunggu. The will, the power of will to wait for the purpose of God, for the good timing of God, kemudian for yang terakhir, to love others. Kalau Tuhan menolak jawaban doa kita, berarti Tuhan mencintai kita. Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi konsepnya harus begitu. Karena kita punya iman. Jangan doa kita nggak dijawab, kita marah sama Tuhan. Ya, kita marah sama Tuhan, kita mau ini terjadi sekarang. Wah, itu nggak beriman, ya. Kita harus konsepnya, kalau itu tidak terjadi, kita bersyukur bahwa Tuhan mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah karena Tuhan mengasihi kita. Ya, itulah tips bagaimana kita bersabar, ya. Kita berserah kepada Tuhan dan kita taat kepada firman Tuhan. Jadi sabar itu selalu berkaitan dengan iman kita. Kita bersyukur orang-orang Kristen punya dasar yang kuat untuk bersabar, yaitu kita beriman, kita tahu apa rencana-rencana Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu Raja Sabar, sehingga kita bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus karena kita punya Roh Kudus. Ya, amin. Kiranya firman singkat ini kita sama-sama menjadi orang yang sabar. Betapa indahnya, ya, semua ini jemaat ini kita udah satu pikiran, satu hati, udah bebas dari anxiety, saling sabar, saling bear one another, saling bantu satu sama lain, ya. Kalau orang sabar pasti senyum. Kalau orang nggak sabaran, mana ada senyumnya, ya, manyun. Ini kalau lama amat komplain terus gitu, ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang singkat ini Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan, bagaimana kami mengontrol emosi kami. Kami sabar menunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Kami sabar untuk tujuan Tuhan membatalkan atau menunda doa-doa kami, karena kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan kami juga sabar kepada sesama kami, karena kami mencintai mereka apa adanya. Dan kami mau berdoa untuk mereka yang egois atau yang belum sabar, sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan dengan buah-buah Roh Kudus, dan kesabaran dan kontrol diri adalah yang utama. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Tuhan memberkati.